Yang terhormat, pembicara pada acara hari ini yaitu Bapak Razi Razak, Esos MSI. Yang kami hormati para peserta yang telah bergabung secara online dalam acara webinar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat bergabung dalam acara webinar series FKB dengan tema Manajemen Krisis dan Reputasi Era COVID-19 menuju New Normal pada Era Pendidikan. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat datang pada seluruh peserta maupun pembicara. Saya Musadat yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir nanti. Kurang lebih acara ini akan berlangsung selama 2 jam yang akan dimulai nanti dengan presentasi dari Bapak Razi Razak, SMSI. Setelah itu akan dilakukan sesi tanya jawab. Nanti juga saya akan memandu. Jadi setelah nanti selesai presentasi dari pemateri, maka akan dilakukan sesi tanya jawab. Begitu pembukaan dari saya. Untuk menyikat waktu, langsung saja mungkin Pak Razi untuk presentasikan materinya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Musadat atas waktunya. Saya akan coba untuk memberikan presentasi. Saya akan coba share dulu saya punya slide. Oke, Bapak, Ibu, adik-adik SMA, SMK sekalian, hari ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai crisis and reputations, di mana hari ini terjadi COVID-19 yang kita tidak duga-duga, dan suatu saat kita akan kembali kepada new normal. Tapi sudah ada pengumuman dari Kementerian Pendidikan, SMA atau universitas mungkin di tahun depan baru mulai melakukan kegiatan new normal tatap muka. Tapi saya ingin memaparkan sesuatu mengenai normal ini. Mohon izin sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Razi Razak, merupakan dosen digital public relations Telkom University. Berikut bukan alamat email saya, nanti apabila ada pertanyaan atau ada konsultasi apapun bisa melalui email sesuai materi. Oke, saya akan masuk ke materi. Ya, ketika terjadi krisis, biasanya unprepare atau tidak siap. Apa sih itu krisis? Situasi yang memang tidak diharapkan, tapi terjadi. Karena apa? Karena dunia kita ini adalah dunia ketidakpastian. Apapun bisa terjadi. Maka sudah saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi apapun yang terjadi. Jadi yang namanya krisis itu memang tidak terduga-duga, bisa kapan saja, terjadi di mana saja, dalam kondisi apapun. Dan biasanya yang tertimpa krisis tidak punya kesiapan. Oleh karena itu, pola pikir kita harus kita siapkan untuk berpikir menuju ke masa depan. Kira-kira apa yang akan terjadi pada masa depannya. Kemudian, ketika orang mengalami krisis, biasanya orang terkaget-kaget atau tidak siap. Tapi sebenarnya dalam tanda kutip, krisis itu sebenarnya peluang. Berarti ada kesempatan baru yang perlu kita lakukan, harus kita kerjakan. Dalam artian, ada peluang berarti ada perilaku baru, ada behavior baru, ada tindakan baru. Nah, kita sebagai manusia harus punya daya adaptasi dan inovasi yang tinggi untuk menangkap peluang-peluang yang ada. Lalu kita melihat sebuah definisi. Apa sih itu krisis menurut Herman?
1963 dia mengatakan ada 3 ya karakter krisis. Pertama ada surprise, yaitu kejutan. Orang terkejut-kejut. Seperti kita hari ini diumumkan COVID-19, wabah penyakit. Kita terkejut-kejut. Maka semua orang disuruh untuk tinggal di rumah saja. Kenapa? Karena ada threat, ancaman. Ancaman apa? Penularan wabah penyakit yang menyebabkan kematian. Kita lihat sudah terjadi di Cina, ada di Spanyol, lalu ada di Amerika juga, di New York. Banyak tingkat kematian juga di Indonesia, di Bandung, di Jakarta, dan di lain-lain tempat. Dan waktunya, responnya sangat singkat. Ya, sangat singkat. Kita ingat ketika ada sebuah penelitian dari profesor di Harvard yang menggunakan analisis matematiknya ketika penyebaran penyakit COVID-19 ini dari Wuhan, Cina, maka ada kemungkinan Indonesia akan terkena. Nah, itu sebenarnya semua pemerintah butuh respon yang cepat. Ya. Ketika masuk ke negara kita, maka semua elemen bangsa atau semua bidang, termasuk bidang pendidikan, pasti kena terimbas atau impact yang sangat tinggi. Nah, ini butuh kecepatan dalam merespon. Ya. Kemudian, ketika kita bicara organisasi, dalam artian ini organisasi pendidikan, krisis ini sangat spesifik dan tidak diduga-duga dan tidak rutin, kegiatan yang tidak rutin. Situasinya terbentuk ya, derajat levelnya sangat tinggi dalam ketidakpastian atau uncertainty. Seperti kita menghadapi COVID-19 ini, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ya, wabah ini kapan berakhirnya karena tidak ada kepastian. Semua sedang mencari informasi untuk menuju kepastian. Lalu ada juga persepsi dari organisasi yang menjadi threat, ancaman. Nah, organisasi harus mempunyai prioritas untuk melakukan penyelesaian ya dalam level yang tinggi, prioritas yang tinggi. Ketika terjadi seperti ini, ketika ada wabah, lalu sekolah itu atau universitas itu tidak mengadakan kegiatan belajar mengajar manual lagi di kelas, lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu bagaimana siswanya, bagaimana dosennya, bagaimana gurunya? Nah, ini membentuk ketidakpastian. Sampai kapan kita akan menjadi hal seperti ini? Nah, kalau kita mengukur definisi, maka ketika ada COVID-19 ini, corona ini, kita sudah mengalami tahap-tahap krisis. Apa sih komponen kunci dari krisis dalam organisasi? Yaitu unexpected, yaitu situasi yang tidak diharapkan. Dan memang tidak ada rutinitas. Ya. Ketika saya mengajar di Telkom University, biasanya mengajar di kelas, lalu di luar rutinitas kita mengajar menggunakan online, model, dan lain-lain. Lalu krisis itu memproduksi ketidakpastian, menghasilkan ketidakpastian, baik itu informasi atau komunikasi. Aneka ragam persepsi akan muncul, ya. COVID akan begini, kita harus berlaku seperti biasa, COVID tidak membahayakan, COVID membahayakan. Semua punya persepsi masing-masing dan punya pandangan, sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau kita lihat pandangan yang mazhab kesehatan, yang jelas kita tidak boleh berinteraksi dengan manusia karena bisa menyebarkan wabah. Tapi kalau kita lihat perspektif ekonomi, ketika orang di rumah, tentu tidak ada roda perekonomian yang bergerak. Nah, masing-masing bebas untuk melakukan persepsinya. Dan saya lihat dalam kajian komunikasi, kemudian kebetulan saya di prodi public relations, ketika bicara persepsi, opini, dan lain-lain, itu sangat alamiah ketika masyarakat atau stakeholder yang ada mempunyai berbagai macam aneka pendapat, opini, dan perspektif pandangan. Lalu kita harus paham ya, apa sih tipe-tipe krisis? Tipe-tipe krisis sendiri dibagi dua. Ada intentional crisis, unintentional crisis. Apa krisis-krisis yang biasa terjadi di dunia ini? Pertama, kalau dalam intentional crisis ada teroris yang memang lagi tren beberapa waktu lalu. Lalu ada sabotase, ada kekerasan di lingkungan kerja, itu juga sebagai krisis. Hubungan antar karyawan yang buruk, itu juga krisis. Kalau kita dalam dunia pendidikan, hubungan antara guru dengan murid, guru dengan guru dengan kepala sekolah, itu juga apabila itu terjadi dengan baik, itu sebenarnya krisis. Cuma tergantung organisasi kita sadar atau tidak sadar.
lalu media risiko yang buruk, kepemimpinan yang tidak etis. Dalam tipe berikutnya yaitu unnatural crisis, ada namanya natural disaster atau bencana alam. Misalnya gunung meletus, itu adalah krisis. Dan Indonesia sering sekali mengalami gunung meletus dan sudah punya pengalaman untuk menghadapi krisis tersebut. Lalu yang kedua adalah wabah penyakit, disease outbreak ya, wabah penyakit tuh. Nah, COVID-19 atau corona ini adalah pada posisi ini, wabah penyakit yang kita mengalami krisis dalam hal ini mengalami tidak kepastian kita harus bagaimana. Ya, lalu ada interaksi teknikal ya. Lalu ada kegagalan produk atau ada kemerosotan ekonomi. Nah, impact dari wabah penyakit COVID-19 yang jelas membawa kemerosotan dalam perekonomian. Ada dua tipe krisis yang bisa kita analisa ketika kita melihat hari-hari ini mengenai isu wabah penyakit daripada COVID-19. Dan dia berada dalam uninstitutional crisis. Oke, kita lihat seluruh belahan dunia mengalami krisis COVID-19. Ya, di Amerika, di Eropa, termasuk di Indonesia. Kalau kita lihat dalam konteks dunia pendidikan, maka apa yang dihasilkan yaitu ruang kelas yang kosong. Maksud saya ruang kelas ini adalah pengajaran-pengajaran yang sifatnya konvensional, tradisional, yang harus ada guru dan murid ada di kelas. Ya. Itu kosong, karena semua sekolah atau universitas pasti tidak mengadakan kegiatan belajar mengajar di kelas seperti dianjurkan oleh pemerintahnya. Ini adalah sebuah krisis. Lalu harus bagaimana kita? Maka ruang kelas yang kosong ini akan migrasi kepada digital platform. Ketika kita mau bicara mengenai digital platform, kita bicara mengenai communication teknologi, komunikasi teknologi. Nah, apa itu teknologi komunikasi? Kalau dalam kajian sosial, yaitu ketika Marshall McLuhan bicara mengenai suatu konsep teknologi, itu adalah extensions of man. Dia punya konsep namanya extensions of man. Apa itu extensions of man? Yaitu bicara mengenai perpanjangan panca indera manusia. Misalnya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Kalau saya hari ini memakai kacamata, ya kacamata ini adalah sebuah teknologi yang membantu saya untuk melihat. Nah, ketika kita sekarang menggunakan Zoom, maka saya bisa melihat audiens, audiens bisa melihat presentasi saya, itu adalah perpanjangan mata kita. Walaupun kita berada di tempat yang jauh, tapi kita berkomunikasi. Itu sudah dibilang oleh McLuhan jauh-jauh hari, yaitu disebut konsep global village ya, dan lain global village ya. Bagaimana manusia berinteraksi antara desa-desa itu terkoneksi dalam satu kemampuan teknologi tadi yang berbasis kepada panca indera. Jadi pemahaman teknologi dalam kajian sosial adalah apapun yang bisa memperpanjang panca indera kita. Nah, platformnya bisa macam-macam, bisa Zoom, bisa YouTube, atau dan lain-lain. Dan telinga kita juga bisa mendengar ketika orang bicara, itulah kepanjangan panca indera. Nah, kebutuhan kita ini sekarang bukan lagi kebutuhan fisik kita ada dalam satu tempat yang sama, tetapi bagaimana panca indera kita dapat menangkap komunikasi dari berbagai tempat dengan jarak yang berbeda. Jadi bukan pada tempatnya harus berdekatan, tapi esensi substansi komunikasi yang mau disampaikannya yang dibantu oleh panca indera. Panca indera manusia ini dipanjang-panjangkan atau dibantu oleh namanya teknologi komunikasi. Maka tidak mustahil lagi kita harus menggunakan teknologi, membiasakan menggunakan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, platform digital beraneka ragam, ada Zoom, Webex, Google Classroom, Google Meet, YouTube, Moodle, Google Form, dan WhatsApp. Ini adalah platform-platform digital yang membantu kita untuk melakukan kegiatan pendidikan, ya, menggunakan Zoom, Webex. Ketika terjadi COVID-19, mungkin kita semua, baik student atau guru atau lecturer, pasti yang tidak biasa menggunakan teknologi mengalami kegaduhan. Bagaimana cara menggunakan Zoom? Bagaimana menggunakan Google Classroom, baik studentnya maupun gurunya. Nah, sudah saatnya
kita memang sudah migrasi ke teknologi digital. Nah, kebetulan di Telkom University ada namanya Moodle, ada LMS, ada Silo, ada CDS ya, yaitu membantu siswanya atau studennya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Lalu kemudian ketika kita menghadapi sebuah krisis, maka kita butuh namanya tuntutan komunikasi yang konsisten. Dalam kajian saya itu kajian daripada public relations, ya ada beberapa yang perlu kita lakukan, yaitu pertama kita harus mengelola ketidakpastian, ya, memberikan suara yang konsisten, mengidentifikasi penyebab krisis, menghubungi semua orang yang terkena dampak krisis, menentukan risiko saat ini dan masa depan. Kalau kita terdampak krisis, maka siapa yang terkena ya kita hubungi, kita apa namanya, misalnya ada kekurangan tidak, saya sering melihat acara-acara Kementerian Pendidikan itu selalu permasalahannya guru atau murid tidak bisa menggunakan digital platform. Maka kebutuhannya apa sih? Sebenarnya kita butuh publikasi, semacam mungkin ada publikasi penggunaan aplikasi dan lain-lain. Apa bentuknya infografis ya? Itu perlu disampaikan kepada stakeholder yang terdampak mengenai krisis tersebut. Untuk menanggapi krisis ya jelas upaya kita menanggapi krisis adalah mengurangi ketidakpastian, maka informasi-informasi diberikan itu semuanya untuk mengurangi ketidakpastian. Lalu terjadilah kegiatan koordinasi, lalu kita menyebarkan informasi. Tentunya informasi-informasi yang membutuhkan untuk kegiatan dalam konteks ini pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar. Lalu dalam menyelesaikan krisis ada sesuatu yang perlu kita lakukan, yaitu kita perlu melakukan kompensasi terhadap korban, memperbaiki reputasi organisasi, berduka dan mengenang acara. Mungkin kompensasi ketika student atau mahasiswa kita atau terdampak mengenai krisis, ya jelas yang perlu kita lakukan adalah kemampuan mereka mencapai atau menggunakan teknologi komunikasi, yaitu ya data ya atau pulsanya tersedia atau tidak atau apapun itu sangat diperlukan. Lalu kita belajar dari krisis, meningkatkan keamanan, pencegahan, meninjau standar usaha, meningkat oleh komunitas. Nah, kalau kita sudah lihat, oh kita dipaksa hari ini untuk pindah dari cara belajar yang konvensional, kita dipaksa dengan ada krisis ini pindah menuju penggunaan teknologi, menggunakan Zoom, Google Classroom, platform-platform Moodle, yang semua pembelajaran adalah pelajaran jarak jauh, dan kita juga bisa belajar dari YouTube. Mungkin para guru atau guru membuat konten-konten di YouTube dan murid melihat konten-konten di YouTube. Nah, sebenarnya kita belajar ya, belajar dalam artian apa? Sudah saatnya pendidikan kita multi platform ya. Jadi tidak hanya cukup untuk belajar di kelas, tapi perlu dibuat literasi digital untuk membuat konten. Literasi dalam artian guru atau lecturer membuat konten-konten digital, lalu student atau murid menggunakan semua platform digital untuk meningkatkan kompetensi pembelajarannya di bidangnya masing-masing. Mengolah ketidakpastian adalah menjadi sebuah peluang ya. Ketidakpastian adalah kemampuan masa kini atau memprediksi masa depan. Kita lihat Zoom ternyata omsetnya sangat tinggi. Ya, dia buat webinar seperti ini. Jadi ketika ada krisis, ada sebagian orang yang diuntungkan gitu. Ya mungkin hari ini platform pendidikan kita semuanya sudah menuju pembelajaran jarak jauh. Mungkin kita belajar online-nya lebih hemat tenaga, tidak perlu ke tempat, maksudnya tidak perlu alat transportasi dari rumah kita menuju sekolah atau ke universitas, tapi kita bisa duduk di rumah kita, lalu kita bisa mempelajari banyak hal. Ya cuma kekurangannya mungkin memang kita butuh kuota pulsa yang banyak dan perangkat-perangkat teknologi yang kita gunakan seperti komputer dan lain-lain. Oke, dalam mengelola ketidakpastian krisis ya, yang jelas tidak terduga ya, dan sifatnya tidak rutin dan tidak ada kepastian, kita tidak tahu kapan COVID-19 ini selesai. Saya
selalu bicara sama mahasiswa saya ya kita sama-sama merubah perilaku kita ya. Perilaku kita dalam artian biasanya kita berkomunikasi secara tatap muka, kalau dalam komunikasi disebut namanya interpersonal communications yang memang langsung di kelas, tapi hari ini kita juga tetap bisa melakukan interpersonal communication yang menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Jadi kita lebih kepada esensinya, bukan kepada uh, orang itu harus berdekatan ya. Ya mungkin ada beberapa konsep-konsep teori komunikasi yang berubah. Dalam teori komunikasi kan semakin dekat fisiknya, maka semakin dekat hubungannya. Tapi dengan adanya kejadian COVID-19, itu bisa menjadi sebuah antitesa. Semakin kita dekat sama orang, belum tentu kita fisiknya berdekatan, mungkin berjauhan, tetapi yang kita lihat adalah intensitas komunikasi dia. Intensitas komunikasi guru dengan murid, atau murid dengan murid, atau guru dengan gurunya, seberapa sering melakukan komunikasi, maka itu adalah hubungan relationship yang mendekatkan seseorang dengan orang lain. Jadi memang dalam ilmu sains, tidak ada teori tetap yang kekal dan abadi, selalu berubah-berubah tergantung perkembangan zaman. Nah, respon apa ketika kita mengetahui itu sebuah ada krisis? Kita harus cari tahu betul apa sih yang terjadi ya. Kalau kita lihat ada COVID-19, ini apa sih COVID-19? Lalu siapa yang bertanggung jawab? Kenapa ini terjadi? Siapa yang terpengaruh? Lalu apa yang harus kita lakukan sih? Siapa yang kita harus percayai? Lalu kita bilang siapa yang harus kita percaya dalam kejadian ini ya, dalam level negara kita percaya pemerintah. Kalau dalam level sekolah kita percaya institusi sekolahnya atau kepala sekolahnya atau yayasannya, pimpinan yang terkait. Lalu apa sih harus kita katakan? Bagaimana kita harus mengatakan? Tentunya harus kita katakan kita saling menguatkan satu sama lain. Proses kegiatan belajar mengajar kan harus tetap berjalan ya. Nah ini harus kita lakukan. Ketidakpastian ini mungkin di awal-awal memang orang mengalami kebingungan, tapi sekarang kan orang sudah biasa menggunakan Zoom dan platform-platform yang lainnya. Lalu ketika ada krisis, siapa yang terdampak ya? Ya semua stakeholder yang terdampak ya. Siapa? Kalau dalam dunia pendidikan ya gurunya terdampak, ya yayasannya terdampak, ya sekolahnya terdampak, ya kementeriannya terdampak juga ya. Dan ini sering sekali menjadi debat publik ya. Siapa yang bertanggung jawab, apa sebabnya, apa dampaknya dalam stakeholder. Dan ini memang harus terjadi seperti itu. Memang itu alamnya, memang terjadi selalu debat-debat publik. Kita harus belajar seperti apa, dan kita harus mulai kegiatan seperti apa. Ya, stakeholder ya semuanya, media punya pendapatnya sendiri, pemerintah punya, lalu orang tua murid punya, siswa juga kadang mengeluh. Yang saya sering lihat di media uh, terjadinya biasanya guru memberikan materi, memberikan tugas, lalu siswanya bingung cara mengerjakan tugasnya. Mungkin ada berapa tahapan yang tidak diberikan oleh gurunya, hanya memberikan tugas tapi tidak memberikan materi. Nah, itu yang sering dibincang-bincangkan. Lalu kejadian orang tua dengan orang tua di rumah dan anak di rumah. Lalu siapa yang mengajar karena tidak ada gurunya, belajar online pun kemampuan literasi digitalnya kurang. Nah, itu yang harus sama-sama kita perbaiki. Kita sama-sama menuju kepada literasi digital menggunakan teknologi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, jelas ketika ada krisis selalu ada ambiguitas ya. Ambiguitas itu kita melihat contoh sebenarnya bukti-bukti atau evidence ya. Apa sih pertanyaan publik yang sering dilontarkan ya? Pertama kan kita butuh namanya scientific evidence, penjelasan-penjelasan yang scientific. Apakah publik percaya dengan scientific evidence? Karena era hari ini kan eranya post-truth ya. Post-truth itu kalau bahasa mudahnya itu kan ada kajian hoax ya. Nah, publik lebih percaya kepada pendapat orang terkenal, padahal belum tentu dia berasal kajian riset atau saintifik. Tapi karena dia terkenal,
dia mempengaruhi publik. Walaupun orang terkenal itu tidak punya kompetensi sebagai komunikator untuk menyampaikan satu pesan tertentu. Nah, itu konsepnya ada namanya death of matinya kompetensi ya, matinya kompetensi. Nah, itu jadi satu masalah baru lagi. Siapa sih yang harus publik percayai ya? Kalau dari saya lebih percaya kepada scientific evidence ya. Lalu bagaimana sih intensnya organisasi mengetahui lalu komit untuk sama-sama menyelesaikan krisis ini. Lalu bagaimana tanggung jawab organisasi ya di dalam atau di luar ya untuk mengorganisasikan bertanggung jawab untuk menyelesaikan krisis yang terjadi. Kalau kita bicara lingkungan pendidikan ya berarti ya pemerintah, institusi pendidikan, stakeholdernya guru, murid, student dan lain-lain sama-sama mengurangi ketidakpastian untuk bagaimana kita melakukan kegiatan belajar dalam wabah penyakit yang terjadi pada saat ini. Ini ada beberapa simulasi atau training dalam ketidakpastian ya, berarti ada isu-isu yang sering dibicarakan untuk bicara mengenai uncertainty atau ketidakpastian tadi. Ada beberapa pertanyaan yang sering dijawab atau dipertanyakan ya, yaitu bagaimana, siapa, kenapa, bagaimana. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Lalu yaitu dari organisasi ataupun dari stakeholder yang ada ya. Stakeholder yang ada ya bisa ya masyarakat, pemerintah, guru, murid dan lain-lain. Lalu kebutuhan informasi dalam era krisis ini sangat tinggi atau rendah? Sangat tinggi, high ya, tinggi bukan rendah. Orang butuh informasi yang tepat. Saya harus bagaimana? Ya, kalau saya ketemu orang harus bagaimana? Apakah saya harus salam tangan atau selesai kita melakukan kegiatan gimana, harus cuci tangan kah? Nah, itu kebutuhan informasi. Oh, ambiguitasnya juga sangat tinggi. Ada kebingungan ya. Daripada informasi yang ada, pasti publik bingung harus bagaimana ini. Lalu juga ada kepercayaan personal ya. Kepercayaan personal menjadi kolaps ya, mengalami kekolapsan. Lalu ini ada tips ya sebenarnya daripada postur ya. Bagaimana sih kalau kita sebagai sebuah institusi merespon sebuah krisis, bagaimana strateginya? Nah, biasanya ada beberapa model strategi yang dilakukan oleh organisasi ya. Bagaimana sih krisis manager ya melakukan konfrontasi ya kepada kelompoknya. Pertama, ya denial, menyangkal ya. Oh, krisisnya nggak ada. Saya pengen menyebutkan sesuatu tapi ya kurang lebih misalnya ada profesor bilang, wah Indonesia ini sudah menghadapi ada kemungkinan kena COVID-19. Wah enggak, kita udah canggih misalnya. Itu denial ya. Denial terhadap kejadian yang ada. Bisa saja orang mengatakan, oh COVID-19 itu nggak ada, oh flu biasa. Itu kan sudah bentuk denial. Atau ada scapegoating, yaitu menyalah-nyalahkan orang lain. Oh itu salah dia tuh. Oh itu salah negara itu. Nah itu kan scapegoating. Atau excusing ya, banyak alasan ya. Jadi bagaimana manajer itu meminimize ya tanggung jawab ya untuk menyelesaikan krisis tersebut atau melakukan justifikasi ya, berusaha untuk meminimalisirkan ya persif atau kepercayaan yang ditimbulkan ya menimbulkan oleh krisis tersebut ya. Itu satu model lagi ya, satu cara lagi, atau melakukan kompensasi. Ya sudah, kalau menghadapi krisis ya sudah kita kasih kompensasi, misalnya kita kasih uang ya, kita kasih pulsa. Ya ada beberapa kampus di Indonesia yang saya tahu ada memberikan pulsa kepada mahasiswanya. Cuma saya belum dengar ada institusi SMA yang memberikan pulsa kepada siswanya. Pemerintah membantu juga memberikan pulsa untuk apa aplikasi-aplikasi yang lain. Itu bentuk-bentuk kompensasi dalam mengatasi merespon daripada krisis dengan waktu yang cepat ini. Lalu kemudian ada beberapa strategi yang lain, itu kita minta maaf ya. Kan kita oh ya minta maaf atas kejadian yang sudah terjadi ya. Ini salah satu apa namanya cara kita untuk merespon krisis tersebut ketika kita menghadapi publik tadi. Atau reminding, mengingatkan kembali ya.
atau kita memberikan prize penghargaan kepada stakeholder, atau kita bicara mengenai, saya ini korban, bicara mengenai korban ya. Bagaimana menjelaskan berapa jumlah korban yang ada. Oh, yang meninggal sekian, yang mengalami kesembuhan sekian. Nah, itu cara-cara dalam hal kita untuk menghadapi krisis. Nah, intinya saya ingin mengatakan dalam kajian komunikasi, dalam komunikasi linier, selalu ada namanya source, yaitu sumber, dan receiver, yaitu penerimanya, receive, komunikator dengan komunikan, itu selalu berkomunikasi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan mutual understanding, pemahaman yang bersama, untuk sama-sama memahami situasi yang terjadi untuk berkomunikasi kembali menuju normal lagi. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah waktunya untuk melakukan new normal ya? Misalnya siswa datang lagi kelas, kita misalnya siswa ada 40 yang datang cuma 20 di shift, apa sudah waktunya, mengingat masih ada informasi tidak kepastian bagaimana wabah ini masih ada atau tidak, apakah jalan tengahnya memang kita memaksimalkan penggunaan teknologi untuk kegiatan belajar mengajar atau dalam dunia pendidikan kita hari ini. Nah, itu yang jadi sama-sama concern kita untuk berkomunikasi, memberikan pesan kepada publik ya. Masing-masing pasti mempunyai persepsinya masing-masing. Nah, itulah paparan saya ya ketika kita menghadapi krisis. Mungkin sampai di sini saya punya paparan mengenai krisis, health manajemen krisis dan reputasi. Terima kasih Pak Razi Razak atas paparan materinya yang sangat inspiratif dan sangat bermanfaat sekali. Ya, sangat kami terpesona tadi dengan paparan dari Pak Razi. Ada beberapa, kalau boleh saya simpulkan, ada beberapa tadi yang saya catat dari paparan Pak Razi Razak. Pertama, di situasi krisis pandemi seperti ini, kita harus bisa mengelola ketidakpastian, ya, dan suara-suara yang dimunculkan ke media, ke masyarakat itu harus yang konsisten, sehingga kita bisa menentukan resiko saat ini dan di masa mendatang. Ya, artinya harus ada mutual understanding, harus ada saling pemahaman ya antara komunikan maupun penerima dari informasi. Mungkin yang bisa saya simpulkan. Sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Tadi saya lupa untuk membacakan CV dari Pak Razi Razak. Mohon maaf Pak Razi Razak atas kelupaannya. Ya, alhamdulillah saya masih diberi lupa Pak. Ya, artinya saya manusia Pak. Ya, itu namanya krisis Pak. Oh, krisis. Ya, ya. Di awal ada krisis perbaikinya. Oh, siap. Ya. Terima kasih, ini krisis memang Pak. Jadi boleh saya share ya Pak ya CV-nya. Oke, jadi ini adalah CV dari pemateri kita hari ini, yaitu Pak Razi Razak, Esos MIKOM. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah Manajemen Krisis dan Reputasi Telkom University, dosen pengampu mata kuliah Strategi Public Relation di Telkom juga, peneliti Public Relation dan Marketing Communication di Telyu, konsultan Public Relation, Comtech konsultan, tadi Pak Razi Razak juga seorang konsultan komunikasi juga PR, Public Relation dan praktisi bela diri Meisei Kai Aikido Indonesia.
Buat jago bela diri juga ternyata Pak Razak ini ya. Enggak, hobi aja, Pak. Oh, ya, PR juga, jago bela diri juga, lengkap. Praktisi bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Wah, keren. Praktisi bela diri Kyokushinkai Karate Do Indonesia, pembinaan mental karakter. Wah, dulu Pak Razi Razak memang pendekar lah istilahnya, Pak. Sertifikasi kompetensi strategik public relation dari BNSP. Oh, jadi Pak Raja juga apa namanya apa itu asesor ya BNSP ya Pak ya. Oke, lalu pengalaman kerja sebelumnya, Pak Razak adalah dosen pengampu mata kuliah manajemen event dan digital communication di Universitas Mercu Buana. Pusat Studi Komunikasi Universitas Mercu Buana, lalu di Mercu TV ya sebagai business development, strategic brand management, strategic public relation. Lalu juga bekerja di DK Group, Education Management and Communication Consultant, lalu juga di Primagama Group, Principal and Business Development Primagama Homeschooling. Oke, lalu Primagama itu ya Pak ya, Primagama lembaga pendidikan itu ya Pak ya? Iya Pak, yang terkenalnya bimbel Pak, tapi dia Oh punya iya. baru namanya homeschooling, saya pernah bikin. Oh Aku iya, soalnya saya dan soalnya ya. saya dulu pernah juga jadi tentor juga di Primagama waktu kuliah, jadi udah lama. Oh iya. Iya. Lalu terakhir Pak Razi Razak adalah peneliti dan penulis Asia Zoom Konsultan. Jadi lengkap ya Bapak Ibu sekalian, Pak Razi Razak akademisi juga, praktisi juga, ya bahkan tadi ahli bela diri juga. Jadi lengkap. Itu CV dari Pak Razi Razak pembicara pada kali ini. Dan selanjutnya ada pengumuman kepada Bapak Ibu peserta sekalian, adik-adik sekalian. Nanti sebelum acara selesai akan kami share link Google Form di kolom chat yang mohon untuk diisi karena itu sebagai dasar kami nanti untuk membuat sertifikat untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak mengisi link tersebut, maka nama Bapak Ibu itu tidak akan dibuatkan sertifikat. Oke, saya kira itu. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau bertanya kepada pembicara kita yang sangat keren sekali pada siang hari ini, dipersilahkan boleh secara langsung bertanya live atau boleh diketik di kolom chat ya. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau mungkin di chat sudah ada yang bertanya. Bentar. Ini ada pertanyaan Pak Razi. Ya, baik. Pak, saya ingin bertanya, pertanyaan dari Mardika Reza ya. Bertanya Pak, saya ingin bertanya di saat pandemi saat ini, apakah kegiatan belajar mengajar melalui daring online lebih efektif atau tetap bertatap muka mengikuti new normal sesuai protokol kesehatan? Oke, saya coba menjawab Pak. Ya, Saya melihatnya sih dua-dua ini bisa kita lakukan ya, tapi ada syarat. Ya, syarat pertama kalau memang dibilang daring online lebih efektif, ada syaratnya. Pertama, gurunya atau lecture-nya melek digital, studentnya atau muridnya juga melek digital. Nah, jadi jangan terjadi gap di antara dua itu. Ya jelas beban lecture atau seorang guru ya dia harus membuat konten-konten yang menarik, ada gambar segala macam, bentuk konten video ya. Ya itu udah konsekuensi ya. Saya lihat ya, seperti di Telkom University ada namanya Selo, menggunakan Moodle membuat konten ya. Itu butuh waktu yang panjang ya. Kalau sistemnya sudah siap, videonya sudah siap ya, daring ini sangat online ini sangat efektif.
Dan kemudian studentnya juga mempunyai kesiapan untuk menggunakan perangkat-perangkat yang berbasis digital. Ya, karena memang kita memang dipaksa untuk menuju digital karena dengan wabah ini mungkin itu yang saya sebut blessing in the sky ya. Ya ini blessing buat kita sebenarnya supaya kita cepat-cepat menggunakan teknologi komunikasi atau information communication technology. Saya rasa efektif dengan online, syaratnya kedua orang ini dari komunikator dengan komunikan, source and receiver, kedua-duanya punya kompetensi dalam penggunaan teknologi. Nah, apabila salah satunya tidak mempunyai kemampuan itu, ya menjadi tidak efektif. Ya. Terus yang kedua, perilaku siswa, student sudah tidak bisa lagi seperti dulu lagi. Dia harus menjadi lebih orang yang aktif, bukan yang pasif, bukan hanya menerima pesan daripada lecture atau gurunya. Dia harus mencari ya, mencari mungkin menggunakan Google Scholar atau menggunakan Google atau menggunakan YouTube atau platform lain mengenai materi yang dia sedang pelajari atau mengenai buku-buku digital. Jadi dia tidak hanya menunggu tidak lagi. Ya. Dan gurunya juga lecture-nya juga harus berpikir bagaimana membuat kontennya itu tadi sehingga menjadi menarik dan keduanya bisa saling berkomunikasi menggunakan, kalau dalam komunikasi itu namanya adanya channel ya. Jadi ada source, message, channel, and receiver. Jadi channelnya harus siap dulu platformnya. Lalu message-nya udah disiapkan juga dalam bentuk konten atau video atau apapun bentuknya ya, apa desain, apa infografis atau apapun yang bisa digunakan. Lalu kemudian memang hambatan sosial kita jadi terhambat. Mungkin ada beberapa orang yang masih konvensional yang namanya kita bersosialisasi atau berkomunikasi ya harus ada bentuk fisik ya, bentuk fisik maksudnya berdekatan gitu ya. Nah, kalau dengan kita new normal berarti kita satu kelas mungkin 40 orang, datang 20 orang digilir segala macam. Lalu jarak kita menjadi berjauhan. Ya. Itu yang saya bilang tadi ada teori jarak dalam kajian komunikasi itu ada jarak. Semakin jarak kita dekat, maka semakin kita intim hubungannya. Loh, sekarang udah nggak bisa lagi. Karena kita sayang sama orang itu ya kita jaraknya agak jauh. Ya jelas di situ kita harus mengikuti ketentuan dari scientific evidence. Kalau scientific evidence mengatakan 2 meter jaraknya, berarti kelasnya harus duduknya 2 meter. Terus bagaimana duduknya berdampingannya harus kita atur juga. Terus kapan dia masuk? Ya jaraknya misalnya 2 meter di kelas. Nah masuknya kalau deket-deketan lagi gimana? Terus apa yang menjamin kalau dia datang ke kelas siswa atau guru ini sehat? Ya. Apa yang menjamin standarnya? Ya itu harus kita pikirkan dalam new normalnya itu. Nah, dua-duanya menurut saya sih baik-baik saja, tapi ada syarat-syarat yang harus, protokol yang harus kita lakukan sama-sama, maksud saya seperti itu. Jadi itu ya kepada saudara Mardika Reza tadi ya, boleh dua-duanya bisa berjalan gitu ya Pak ya, sama asalkan antara source and sumber dan penerima informasi itu sama-sama memahami gitu ya Pak ya. Ya. Ya, dan harus memakai syarat protokoler yang ketat gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Saya kira itu tadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lalu ada pertanyaan Pak dari Saiful Azari. Dalam era pandemi COVID-19 seperti saat ini, manajemen krisis dan reputasi seperti apa yang tepat yang harus dilakukan oleh Kementerian Kominfo sebagai humas resmi pemerintah, dilihat dari perspektif saintifik. Jadi mempertanyakan registrasi reputasi oleh Kominfo sebagai lembaga resmi pemerintah. Oke. So, secara saintifik sebenarnya ya jelas kalau saintifik harus based on riset ya. Kalau kita mau bicara bagaimana government communications dalam artian spokesperson, kalau dalam PR itu ada namanya spokesperson ya. Kita lihat government pemerintah ini kan banyak
departemen Koninfo, pendidikan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya spokesperson-nya siapa dalam mengatasi krisis ini? Bahkan saya lihat spokesperson-nya kan gugus apa tuh namanya, gugus tugas ya. Nah, ada gugus tugas juga, ada Koninfo juga. Nah, di awal-awal saya lihat sih pemerintah terlalu banyak spokesperson. Jadi akhir-akhir ini mungkin sudah difokuskan satu spokesperson aja, mungkin gugus depannya aja. Dan ketika pesan yang disampaikan juga jelas harus konsisten. Pertama kan seperti yang saya paparkan tadi, kita pemerintah harus punya informasi COVID-19 itu apa, ya, dia itu apa dan siapa, dan kita harus bagaimana. Lalu standarnya harus seperti apa, dan pesan ini harus kan disampaikan secara berkelanjutan ya, maksudnya tidak terputus-putus, dan bahasanya pun harus sama. Jadi semua departemen ataupun kominfo dalam setiap pemaparan ini harus sama, tidak boleh punya angle-angle yang berbeda, ya. Dan semua channel pemberitaannya harus disampaikan dari berbagai digital platform yang ada, karena eranya sekarang itu orang sebagian tidak nonton TV lagi. Berarti harus ada platform-platform digital yang digunakan pemerintah untuk menyampaikan. Dan menyampaikan itu harus sampai kepada semua lini yang ada di masyarakat. Cuma kan problemnya ada beberapa tempat yang tidak dapat terkoneksi dengan internet. Nah, berarti dalam kajian komunikasi ada namanya two-step follow model. Ketika ada tempat tidak ada teknologi komunikasinya, tidak ada jaringan internetnya dan lain-lain, maka peranan penting adalah menggunakan two-step follow model, menggunakan kalau di desa itu mungkin kepala desa atau leader ya, ada leader-leader komunitas yang bisa menyampaikan pesan-pesan tersebut. Nah, sudah saatnya pemerintah merangkul kepala-kepala komunitas atau kepala masyarakat, atau saya nyebutnya non formal leader ya. Non formal leader itu mereka memang nggak punya, ada formal leader dan non formal leader kalau di beberapa tempat wilayah ya. Kalau formal leader ya RT, RW, gubernur dan segala macam. Tapi kan di masyarakat ada non formal leader, ada beberapa tokoh-tokoh yang memang tidak punya jabatan tertentu, tapi mereka ini bisa mempengaruhi masyarakat. Saya rasa pemerintah sudah saatnya menggunakan non formal leader ya untuk memberitahukan pesan-pesan. Jadi oke, masyarakat yang punya menyangkut teknologi bisa mengambil pesan dari pemerintah, tapi yang tidak seperti apa. Jadi harus lihat ya. Saya pernah ke pedalaman, soalnya pernah beberapa tahun lalu ke pedalaman kayak Kepulauan Riau, itu sinyal sangat susah. Atau beberapa tempat lagi itu sangat susah. Kalau di kota besar ya bisa mungkin. Ya, tapi analisa saya di awal-awal pemerintah menyampaikan pesan tidak konsisten ya. Tapi di akhir-akhir sekarang mungkin sudah ada evaluasi, pemerintah sudah semakin baik. Ya, mungkin itu yang saya paparkan. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Ke pertanyaan selanjutnya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Inengah Suamba. Pak, saya mau bertanya, pada krisis pandemi ini pengaruhnya sangat besar, terutama banyak perusahaan yang mulai bangkrut. Adanya pemutusan hubungan kerja, PHK, dan krisis ini tidak bisa ditentukan sampai kapan. Dan menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan atau instansi agar cepat kembali ke arah normal sebelum COVID? Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat perusahaan, kita lihat bidang perusahaannya sih ya. Kalau memang perhotelan ya memang ya merosot ya, hotel, pesawat terbang ya. Tapi kalau untuk jasa pengiriman barang ya seperti JNE dan lain-lain ya meningkat, orang pada mengirim barang. Lalu jasa-jasa aplikasi pendidikan misalnya, orang menggunakan apps itu ya, ada apps Ruang Guru dan lain-lain, orang pada bikin semua. Jadi sebenarnya ada sektor bisnis yang menurun,
ada sektor bisnis yang meningkat. Dan salah satu caranya ya kita harus adaptasi. Penggunaan teknologi udah nggak bisa di stop lagi. Kita harus mulai aplikasi. Ya kalau kegiatannya apa? Sekolah misalnya, ya sudah membuat aplikasi pengajaran. Lalu kalau tergantung bidang bisnisnya apa ya, seperti itu ya. Jadi eh, saran saya sih inovasi. Ya segera melakukan inovasi menyesuaikan kondisi yang sekarang ya dalam bidang-bidang bisnis tertentu yang sedang digeluti ya. Tapi yang bertahan saya lihat sih UKM ya, UKM kecil itu sangat bertahan ya. Sektor yang masih hidup ya sektor makanan ya masih bertahan. Saya lihat jelas penggunaan teknologi tadi udah nggak bisa nggak bisa diabaikan lagi, harus segera kita edukasi sama-sama kepada masyarakat. Menurut saya seperti itu, Pak. Oh, oke. Itu jawaban dari Pak Razi yang sangat informatif sekali barusan terkait pertanyaan dari Nengah Suamba tadi ya. Oh ya, saya ingin nambahkan, saya lupa Pak. Oh ya, Jadi silakan Pak. ada permintaan dari kalau nggak salah Banyumas ya, pembuatan aplikasi, dia punya ide pembuatan aplikasi untuk jualan sayur. Mungkin sekarang ada pasar tradisional, orang harus kan kemarin di Jakarta itu ada saya dengar informasi di Palmera itu pusat penyebaran COVID-19 karena orang datang ke pasar. Oh iya ya. Penjual pasarnya kan sudah terkena sekian persen kena penyakit itu, ya teridentifikasi. Nah sekarang pasar harus tetap ada kan, kebutuhan pokok harus ada. Ya, Ya berarti salah benar. satunya ya migrasi ke online tadi, bikin aplikasi jual beli sayur, jual beli daging. Nah sekarang pengusaha harus invest di sini, Ya. invest di aplikasi ini. Jadi orang tidak perlu lagi ke pasar, hanya cukup pencet aplikasi, beli daging, ya barang diantar. Ya beberapa aplikasi sih sudah dibuat ya, tapi saya sudah melihat di Banyumas dan beberapa tempat lain, mereka sudah kepikiran untuk investasi di sana. Ya investasi aplikasi ya nggak murah juga sih ya, tapi itu bisa jadi solusi biar pasarnya tetap ada, tapi risiko untuk terkena wabah ini semakin rendah. Jadi itu pemerintah daerahnya Pak ya yang berinvestasi membuat aplikasi itu ya Pak ya? Ya harusnya pemerintah daerah, cuma tetapi yang saya dengar ini yang minat warga biasa sih, petani dan lain-lain. Oh, ya, unik ya. Justru. Sudah mulai bertanya-tanya, Pak, untuk biaya pembuatan aplikasi berapa sih Pak? Gitu, mulai aplikasi ini gimana sih Pak? Ya mereka kan nggak punya teknologi. Benar. Memang kanan kita lah di Telkom University itu melihat. Cuma mereka udah mulai ke sana di desa-desa itu. Berarti lebih maju ya Pak pikirannya malah ya daripada pemdanya ya. Ya, itu warganya. Kalau dalam komunikasi namanya agent agency, ya ada agent dan agency. Jadi agent itu apa? Warga yang aktif untuk membangun masyarakat di kotanya tersebut. Jadi namanya agent atau agency tadi bukan hanya pemerintah, tapi warga biasa pun bisa. Ya. Oke, informatif sekali Pak Rosi. Terima kasih infonya. Ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari Fariza Maulana. Ya, pertanyaannya singkat. Apakah menurut Bapak langkah-langkah manajemen krisis yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah benar? Singkat, padat. Menurut saya sih sudah benar lah Pak ya, kan mungkin di Kominfo itu juga kan ada profesor saya di sana juga tuh yang jadi dirjennya Kominfo dan memang pakar komunikasi, mereka paham pemerintah punya profesor ahli komunikasi. Cuma di awal-awal mungkin karena kaget, tidak tahu apa ini COVID ini, apa penyebabnya, bagaimana kagok ya. Tapi makin ke sini saya rasa sudah semakin baik. Nah, tinggal ketaatan kita kepada pemerintah seperti apa. Nah, saya rasa sih sudah cukup baik. Cuma kalau ada kekurangan sana sini dikit ya wajar lah ya. Tapi saya rasa sudah lumayan baik pemerintah dia punya beberapa channel informasi yang disampaikan, sudah mulai konsisten pesan-pesan yang disampaikan, sudah mengambil keputusan dan kebijakan.
yang tepat lah menurut saya. Tetapi memang pemerintah jangan maksudnya harus siap dikritik juga maksudnya. Kalau memang ada akademisi mengkritik apapun ya harus terima juga ya, kita kan masukan. Ya, itulah di alam demokrasi kan kritik itu sebagai penyeimbang, Pak ya. Sementara itu yang pertanyaan yang sudah muncul, Pak. Tadi sementara belum ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan saya share ininya ya, Pak ya, linknya. Mana Bapak Ibu admin? Apakah terus? Oh, muncul pertanyaan lagi, Pak. Ya, dari Margareta Sawaki. Pak, sesuai pernyataan Kemendikbud, kemarin pendidikan jenjang SD, SMP, SMA bisa melakukan tatap muka sesuai new normal. Tetapi khusus kuliah dilakukan kuliah online. Apakah lebih berdampak besar kepada siswa pada jenjang SD, SMP dibandingkan dengan mahasiswa? Maksudnya berdampak besar apanya ya mungkin? Ya mungkin saya coba tangkap ya Pak ya, mungkin SD, SMP, SMA ini kan usia nih. Kalau dalam psikologi kan kita lihat ada dewasa, ada remaja, ada anak-anak. Ya, ya. Untuk pembelajaran online ini paling rumit memang di SD menurut saya sih. Karena SD atau TK kan psikomotorik Pak, jadi mereka harus bersosialisasi, ketemu orang, melakukan kegiatan, dan itu kan tidak bisa. Kalau dia sudah level SMA atau kuliah kan mereka sudah mengalami itu semua. Nah, yang memang agak berdampak nih siswa SD, lalu materi-materi ya mungkin SD itu ya gurunya menyampaikan materi ya tetap aja ngajar kan orang tua di rumah. Kita sama-sama orang tua kan merasakannya gitu. Nah, anak saya kan juga TK tuh, jadi yang ngajarinnya ya saya, gurunya ngasih tugas ya tetap kita orang tua. Sebenarnya ini konsepnya Pak, homeschooling sekolah rumah. Ya, benar-benar. Sekolah rumah, orang tua yang mendidik untuk level ini ya, untuk yang SD atau SMP ya, sekolah rumah. Yang saya pernah aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi guru dan pemerintah membuat kurikulumnya, orang tua terlibat, tapi seberapa mampu orang tua melakukan kegiatan itu. Ya, kan tidak semua orang tua itu punya level pendidikan yang tinggi. Iya. Nah, bagaimana? Nah, kalau orang tuanya dosen ya ngajarin anaknya bisa, atau guru ya bisa. Nah, tapi kalau orang Petani. tuanya petani gimana ngajarnya? Atau pedagang di pasar ngajarnya gimana? Nah, mereka nggak punya spesifikasi atau keahlian tersebut. Ya itu yang saya titik garis bawahi itu yang mungkin kesulitan di level-level Kelompok SD, anak ya. kelompok anak. Tapi itu bisa diselesaikan kalau ada sebuah aplikasi yang sifatnya bermain. Karena anak-anak SD atau TK sekarang udah digital natif nih, sudah ngerti digital, udah bisa lihat YouTube, untuk permainan apa segala macam aplikasi. Ada nggak aplikasi yang bisa bermain tapi belajar? Nah, pembuatan ini kan harus sinergi nih, ada yang ahli pendidikan, ahli komunikasi, dan ahli IT-nya harus yang bikin aplikasinya itu seperti apa. Nah, siapa yang mau invest di sini? Benar. Universitas mau invest atau tidak, atau pemerintah mau invest atau tidak, atau siapa gitu ya. Ya nggak bisa sendiri, harus beberapa stakeholder. Saya rasa kalau SD harus bentuknya permainan games ya. Benar. Saya juga ada anak kecil Pak, umur 3 tahun itu sukanya main Lingo Kids Pak. Lingo Kids ya aplikasi. Nah itu yang mengembangkan ternyata Oxford University ternyata. Betul.
dan Mudah-mudahan Telkom berbayar. bayar. Mudah-mudahan Iya, Telkom bisa, Pak. iya, Pak. Nah, ini itu penting juga ya universitas-universitas membuat konten-konten apa namanya aplikasi game buat anak gitu ya. Betul. Karena memang polanya saya sedikit riset kecil-kecil melihat anak-anak bermain HP itu mereka belajar bahasa Inggris ya dari games-games itu. Ya benar-benar. Ya. Ya. Oke. Ya mungkin tantangan ke depan ya Pak untuk para universitas di Indonesia lah. Betul, yang karena punya SDM sumber daya manusia ya, kan universitas kan Ya, asetnya SDM Pak. benar-benar. Oke. Oh, muncul lagi Pak, ada pertanyaan dari Julio Francisco. Bagaimana menurut Bapak dampak dari belajar secara daring, khususnya di wilayah Indonesia Timur, yang mungkin kesulitan dari sisi apa namanya sinyal dan sebagainya. Dengan kendala selain pandemi COVID ini juga ada beberapa daerah yang diputus jaringan internetnya. Sementara sekarang masih belum boleh bertatap muka. Ya menurut saya sih itu ya berdampak kepada siswa atau guru di sana ya. Kalau jaringan internet diputus gimana bisa komunikasi karena itu kan channel struktur apa channelnya atau hardware-nya ya. Ya menurut saya sih ya harus dibuka jaringan internet itu cuma butuh investasi. Tapi kalau dalam respon yang cepat memang tidak ada jaringan di sana, ya harus ada itu tadi saya bilang ada two stop value model. Two stop value model itu uh, ada orang yang pemimpin atau siapa guru di sana yang memang memberikan materi pengajaran di sana seperti itu. Pendidikan tidak bisa berhenti, hak semua warga negara kalau memang tidak ada internet. Tapi kita lihat zonanya, kalau zonanya zona hijau ya, menurut saya bisa untuk melakukan pengajaran konvensional, cuma dengan jarak yang agak jauh atau seperti apapun ya bisa dikondisikan ya. Tapi wewenang untuk jaringan sih bukan di saya sih sebenarnya di pemerintah ya untuk membuka jaringan itu bisa dibuka. Tapi saya harap sih semuanya dibuka. Emang wilayah Indonesia itu saya paham jaringan internet memang agak kurang di sana, tapi mudah-mudahan infrastruktur kita semakin baik ya. Ya saya setuju dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur sih. Pemerintah kita kan udah bangun infrastruktur jalan dan segala macam. Nah ternyata dengan wabah COVID ini bukan hanya jalan yang kita butuh, tapi telekomunikasi yang kita butuh invest. Iya, benar-benar. Oke, ya memang pemerintah kemarin sempat membangun jaringan bawah laut itu atau apa itu namanya Pak ya, yang menghubungkan Indonesia itu ya. Saya lupa namanya itu ya. Jadi tidak hanya infrastruktur yang berbentuk fisik tapi juga koneksi apa internet gitu ya. Betul. Ya mungkin saya sevisi sama Kementerian Pendidikan sih bahasa kita sekarang bukan bahasa Inggris juga yang internasional, tapi bahasa coding gitu. Oh, iya iya iya. Iya. Oke oke oke. Udah saatnya semua kurikulum coding matematik itu diajari dari SD sampai SMA sih. Biar pas ke depan kita nggak gagap teknologi, gapnya nggak jauh. Kita kan zaman sekolah nggak ada Pak Blas. Benar benar benar. Karena itu generasi ke depan sih, bukan buat kita ya. Tapi kita punya orang pintar banyak kok Sabang sampai Merauke. Maksudnya usia SD sampai SMP yang TK yang akan nanti jadi pemimpin kita kan itu Benar-benar. plus kita orang mudanya lebih banyak dibandingkan negara lain. Ya, ya, ya. Menarik Pak idenya mengajarkan kode dan itu yang perlu belajar kode laki-laki Pak biar dia paham kode perempuan Pak. Oh gitu. Iya. Kadang suka nggak paham kalau perempuan sudah ngasih kode tuh cowok-cowok itu. Bias ya. Bias Benar, persepsi. benar, Pak. Oke. Ya, sementara itu belum ada pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Atau ada hal yang ingin didiskusikan dengan pemateri?
Eh, pada admin, apakah linknya boleh di-share sekarang? Adminnya hadir nggak ini ya? Atau saya share sekarang aja? Bapak Ibu peserta sekalian, saya share apa namanya link untuk webinar ini. Silahkan diisi nanti sebagai dasar pembuatan sertifikat. Silahkan ada di bagian chat. Oke, berarti ini tinggal saya dengan Pak Razi Razak aja ya, karena adminnya, halo, admin nggak ada. Gimana nih Pak Razi? Sepertinya sudah paham semua dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Apakah mungkin bisa ditutup atau gimana? Oh ya itu udah. Oh ya, sebelum ditutup, saya kira sebelum ditutup kita berfoto dahulu. Tapi sebelumnya itu tolong diisi dulu pada para peserta link yang sudah di-share di kolom chat. Sebelum seminar ini ditutup, kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk menghidupkan apa namanya kameranya karena kita akan foto bersama dulu. Oke, jadi yang meng-screenshot siapa ya, Pak Admin atau saya? Oke, sudah mulai beberapa yang menghidupkan. Silahkan pada yang lain, mohon dihidupkan kameranya. Oh ya, nanti saya yang screenshot. Ini nanti ada 4 slide, 4 apa ya namanya ya, 4 batch ya. Ada soalnya kalau semuanya nggak bisa masuk karena ini pesertanya ada 81, jadi ada 4 kali ya. Silahkan adik-adik, oh ternyata ini ya adik-adik sekalian, silahkan dibuka videonya. Oke, siap-siap ya. Saya hitung 1 sampai 3 untuk batch pertama. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Tunggu bentar Bapak Ibu. Ya, batch pertama sudah. Sekarang ke batch 2. 1, 2, 3.
Sekarang ke batch 3. Silakan dihidupkan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terakhir batch 4. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kita sudah berada di penghujung acara webinar pada kali ini. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara webinar FKB Series pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada yang kata-kata yang atau candaan yang kami kurang berkenan. Terima kasih kepada pembicara Pak Razi Razak yang sangat keren sekali pada hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.